Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai surah An-Nisa. Insya Allah pada episode ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 4 dan seterusnya yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama kita di sini, Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir jemaah pengajian dari mahasiswa Jayabaya. Assalamualaikum. Dan juga jamaah An-Nisa pengurus pusat Bayangkari dan Al-Ikhlas Duta Indah. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah dapat hadir di sini bersama kami. Pak, ini ayat ini membahas tentang mekanisme bagaimana pengelolaan harta dan bagaimana kita memperlakukan anak yatim yang berada di tanggung jawab kita, betul ya Pak ya? Untuk lebih lanjutnya silakan Pak Quraisy untuk memberikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kali ini kita akan membahas ayat keempat, kelima dan sebisanya seterusnya. Ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang kewajiban memberikan kepada anak-anak yatim harta mereka, kewajiban memperlakukan mereka dengan baik, larangan untuk mengawini mereka dengan tujuan mengambil hartanya. Nah, ayat keempat ini, karena pada ayat yang lalu itu berbicara tentang mengawini anak yatim atau berpoligami kalau memenuhi syarat-syaratnya, maka dalam konteks itu juga ayat yang keempat menyatakan wa atun nisaa saduqatihinna nahla. Berikanlah kepada perempuan-perempuan yakni yang kamu kawini. Saduqatihinna, mas kawin mereka secara tulus. Oke, mari kita rinci pengertiannya. Atun nisaa saduqatihinna, itu berarti kalau mau kawin, salah satu kewajiban dalam perkawinan, kewajiban calon suami atau suami terhadap istrinya adalah memberikan mas kawin kepada istrinya. Walaupun mas kawin itu sebenarnya bukan rukun dari pernikahan. Dalam arti, kalau Anda ingin kawin, belum punya mas kawin, bisa saja selama calon istri sudah ada, atau calon suami sudah ada, saksi sudah ada, wali perempuan sudah ada, kemudian dilakukan akad, saksi, wali, calon istri, calon suami, ijab dan kabul itu selesai, sudah bisa. Anda bisa berkata, mas kawinnya utang ya. Boleh enggak? Boleh. Boleh mas kawinnya utang. Tetapi mas kawin itu wajib. Nah, mas kawin ini milik istri. Mas kawin itu kita seringkali lihat kalau ada perkawinan, mas kawinnya diberikan ya. Hah? Bagus, itu namanya bayar kontan. Tetapi kalau tidak disebut pun tidak apa-apa. Hanya baik kalau disebut supaya tidak cekcok nanti. Oh saya maunya sekian, kamu kok cuma mau sekian? Nah, tapi kalau sudah disebut itu bagus. Mas kawin ini dinamai oleh Al-Quran pada ayat kita ini soduqat. Soduqat itu terambil dari akar kata sadaqah, sidq, benar, tulus. Nah, kita lihat sekarang. Mas kawin itu bukan harga dari seorang perempuan. Itu harus diketahui.
Mas kawin itu bukan pembayaran untuk membelinya. Karena istri bukan milik Anda. Kalau sesuatu Anda miliki, saya punya buku ini, bisa saya pinjamkan Anda? Bisa. Karena ini milik saya. Bisa saya jual? Kalau istri? Udah, itu bukan milik Anda. Ya kan? Nah, mas kawin ini lambang. Lambang dari apa? Kalau kita katakan sedekah, kebenaran, Anda berjanji ketika melakukan akad nikah itu untuk memikul tanggung jawab Anda sebagai suami. Ya kan? Saya nikahkan, saya kawinkan. Saya jadikan Anda menyatu. Saya jadikan Anda berpasangan. Ada enggak konsekuensinya? Ada. Saya bertanggung jawab. Maka Anda menunjukkan janji setia Anda untuk bertanggung jawab dengan mas kawin itu. Sesuatu ini namanya sadaqatihin. Nah. Harus jujur enggak ini? Harus sejujur mungkin. Baru dia katakan nihlah. Nihlah itu bisa berarti wajib. Bisa juga berarti pemberian yang tulus. Nah, mari kita lihat tulus enggak ini satu orang. Satu orang kawin, habis kawin dia belum bayar mas kawinnya, istrinya terus minta, ayo dong bayar dong mas kawinnya. Itu permintaan istri itu sebenarnya sudah menunjukkan, memberi kesan bahwa suami nggak tulus. Ya kan? Mestinya tidak usah minta, langsung kasih. Karena kalau Anda mendesak, bisa saja terjadi, bahkan pernah terjadi ada cekcok sehingga perceraian karena mas kawin. Itu harus diberikan secara tulus. Permulaannya tulus supaya berlanjut perkawinan itu dalam keadaan tulus. Nah, tapi kita lanjutkan ayat kita, dikatakan apa? Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kalau seandainya istri-istri kamu ini tibna, merasa senang hatinya untuk memberikan kepadamu dari mas kawin itu, baik semua maupun sebahagian, fakuluhu hani'am mari'a. Kita lihat lagi. Jadi istri itu miliknya mas kawin itu. Tetapi dia boleh menyerahkannya, hanya syaratnya apa? Harus hatinya puas, tulus memberikan pada Anda. Jadi jangan tipu dia, jangan paksa dia. Nah, kita kembali. Mas kawin janji tentang ketulusan. Mas kawin juga lambang untuk menggambarkan bahwa suami akan bertanggung jawab memberikan belanja yang cukup buat istrinya. Nah, karena itu mas kawin, nah kita dengar, mas kawin itu sebaiknya yang berbentuk materi. Ya, jangan mas kawinnya yang bukan berbentuk materi. Saya kasih mas kawin, saya kasih peralatan sholat. Oke deh, boleh-boleh aja, tapi lebih bermanfaat atau materi. Iya, lambangnya itu materi. Itu sebabnya Nabi bersabda, cari walau secincin besi, karena dia materi. Nanti kalau tidak dapat baru bisa ajar Quran. Baik. Materi. Baik. Saya kira begitu ya, Nanti itu bahasa lagi. kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan melanjutkan lagi apa arti dari surat An-Nisa ini, ayat 4 dan seterusnya. Untuk itu tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai surah An-Nisa ayat 4. Tadi Pak Quraish sudah menjelaskan bahwa mas kawin bukanlah harga dari seorang perempuan. Mas kawin merupakan lambang untuk menggambarkan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Untuk itu kita lanjutkan lagi Pak penjelasan berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla
Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau dia dengan sukarela, dengan senang hati memberikan kepada kamu mas kawin itu sebagian atau semuanya, tadi kita sudah garis bawahi, dengan senang hati. Karena itu ulama-ulama berkata suami harus hati-hati ketika menerima kembali mas kawin itu. Dia harus yakin persis bahwa memang istrinya senang hati. Fakuluhu hani'an mari'a. Kalau terjemahan harfiahnya, fakuluhu maka makanlah mas kawin itu hani'an dengan lezat, mari'a itu artinya akibatnya baik. Nah, kita garis bawahi dulu dari segi harfiah makna ini. Ayat ini berkata makanlah, lezat, akibatnya baik. Kalau dalam konteks makan, ingat, jangan hanya makan yang lezat. Karena boleh jadi yang lezat akibatnya tak baik. Makanlah yang lezat dan akibatnya baik. Nah, oke, itu satu ya. Kita lihat dalam konteks hubungan suami istri ini. Kata fakuluhu artinya gunakanlah. Gunakanlah mas kawin itu dengan baik. Wahai suami, kamu bisa menggunakannya dengan baik, jangan sampai tidak baik penggunaan kamu. Misalnya, digunakan uang itu untuk berfoya-foya. Digunakan uang itu boleh jadi untuk kawin lagi. Ya kan? Jangan. Dan pertimbangkan bahwa penggunaannya itu harus membawa akibat yang baik, bukan hanya buat kamu pribadi, tetapi buat kehidupan rumah tangga kamu. Itu pesannya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah engkau memberikan orang-orang yang picik, orang-orang yang lemah akal, orang-orang yang belum dewasa, yang belum bisa mengelola harta. Bahkan kalau orang tua pun yang tidak bisa mengelola hartanya, bisa saja ketentuan hukum menyatakan bahwa dia tidak boleh menggunakan hartanya. Kalau dia foya-foya, kalau dia boros. Karena harta seperti apa yang dikatakan nanti itu sebenarnya mempunyai fungsi sosial. Kita akan lihat lebih jauh. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kamu memberikan harta-harta. Janganlah kamu memberikan orang-orang yang tidak pandai mengelola harta, yang akalnya picik, yang kedewasaannya kurang. Harta mereka, harta kamu. Jangan kamu berikan harta kamu. Yang dimaksud dengan harta kamu di sini adalah harta mereka. Saya akan beri contoh. Anak yatim yang belum mengerti mengelola harta. Dia punya harta. Warisan dari orang tuanya. Boleh tidak diserahkan? Tidak boleh. Ayat ini menyatakan harta kamu. Padahal yang dia maksud harta mereka. Kenapa ayat ini menyatakan harta kamu padahal itu harta adalah milik mereka? Karena harta itu seakan-akan merupakan milik bersama. Dia punya fungsi sosial. Milik bersama. Kalau saya membeli dengan uang saya harus untung. Ya. Penjual harus untung juga. Kita bersama harus untung. Penyewa harus untung. Yang disewa barangnya harus untung. Semua harus untung. Jadi itu sebabnya dikatakan di sini allati ja'alallahu lakum qiyama. Harta itu dijadikan Allah buat kamu semua sebagai pokok kehidupan. Kalau masyarakat miskin, kebutuhannya menjadi banyak, ya. Kalau pendapatan per kapita satu negara sedikit, masyarakat miskin. Kalau miskin, semuanya terkena dampaknya. Kalau begitu, harta
sebenarnya harus mempunyai fungsi sosial. Ini harta saya, betul harta saya, tapi orang lain punya hak di situ. Karena itu harta menjadi milik bersama, dalam 2 tanda petik milik bersama itu. Warzuquhum fiha. Berilah belanja pemilik harta itu, anak-anak yatim itu, fiha. Dia tidak katakan minha, saya akan jelaskan bedanya. Saya sebagai pengelola harta anak yatim. Anak yatim kan perlu makan, perlu pakaian. Dari mana saya ambilkan biaya untuk makan dan pakaiannya? Dari harta anak yatim. Bagus, dari harta anak yatim. Tapi jangan ambil dari harta itu. Jangan ambil dari modal. Tetapi putarlah uang itu, kelolalah uang itu, sehingga dia mendapat hasil keuntungan, lalu keluarkan untuk biaya hidup anak itu, untuk pakaiannya dari keuntungannya. Sehingga modalnya tetap ada. Ini sebenarnya anjurannya, jangan meninggalkan uang tidak berfungsi. Jangan taruh di bawah bantal uangnya. Biar dia berputar. Waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ucapkanlah kepada anak-anak yatim itu, kepada orang yang hartanya ada di tangan kamu itu, kalimat-kalimat yang baik. Ini uang kamu, saya kelola, ini keuntungannya begini. Jangan mentang-mentang Anda yang mengelola uangnya lantas marah-marahi dia. Kamu ini, itu untung saya sudah begitu. Tidak. Qulu lahum qawlan ma'rufa. Lebih jauh, ayat ke-6 ini menyatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Kita akan jelaskan sebentar lagi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Pak. Pemirsa, sungguh menarik dan mendalam apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraish Shihab. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah membahas Surah An-Nisa. Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah membahas Surah An-Nisa. Tadi kita sudah masuk ayat kelima bahwa gunakanlah mas kawin itu dengan sebaik-baiknya, dan kita dilarang memberikan harta kepada orang yang kurang akal, dan juga harta itu harus dijadikan sebagai fungsi sosial. Kita lanjutkan lagi di ayat ke-6 ya, Pak. Baik, kita lihat. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah dan seterusnya. Ibtalu terambil dari kata bala. Bala itu apa toh? Cobaan, ujian. Jadi ujilah anak-anak yatim itu. Anak-anak yatim itu kan kita tahu anak yatim itu orang yang meninggal ayahnya sedang dia belum dewasa. Kalau sudah dewasa sudah tidak yatim. Ya kan? Itu definisinya yatim. Yang meninggal ayahnya. Kalau ibunya meninggal tidak yatim juga namanya. Oke. Kalau binatang, kalau ibunya meninggal yatim. Kalau manusia, ayahnya meninggal yatim. Ujilah anak-anak yatim itu. Kita beri dia uang, kita coba. Ini kau punya uang, coba kamu gunakan uang ini, uji. Kita lihat, dia foya-foya atau tidak. Kita lihat. Ini ada dagang, ada modal sedikit. Coba kamu lakukan. Oh, bagus. Itu maka wabtalul yatama. Sekarang ini ada orang ada di bank-bank itu ada tabungan buat anak. Iya. Ya, itu sebenarnya boleh jadi namanya anak tapi harus seizin orang tuanya untuk ini. Itu dalam konteks menguji bagaimana nih. Ada anak kita beri uang dia jaga baik-baik. Ada yang sekali diberi uang habis hari itu juga. Nah, ini Al-Quran memerintahkan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Kalau dia sudah sampai umur yang memungkinkan dia menikah, jadi artinya sudah masuk kedewasaan, usia kedewasaan, fa in anastum minhum rusyda. Kalau kamu mengetahui dia telah memiliki rusyd, kecerdasan, bukan kepintaran.
Rushd itu kecerdasan berpikir, akhlak yang baik. Itu cerdas namanya. Ya toh? Jadi harus dilihat dia sudah pandai, akhlaknya baik. Kalau kamu sudah dapati pada anak-anak yatim itu rushdan, fadfa'u ilaihim amwalahum. Oh, dia sudah bisa. Kamu serahkanlah kepada mereka hartanya. Hei, kamu udah bisa sekarang. Ini kau punya harta. Warisan kamu dari orang tua kamu ambil. Kamu lepas dia. Itu kalau sudah diketahui bahwa mereka itu. Wala ta'kuluha israfa wa bidara. Hai para wali yang memiliki, yang mengelola harta itu, jangan kamu ingin bercepat-cepat menggunakan harta itu sebelum anak yatim ini dewasa. Ya toh? So, kalau dia dewasa saya harus serahkan. Oke deh, saya gunakan. La ta'kuluha, jangan kamu makan. Maksudnya jangan kamu gunakan harta itu ingin kamu cepat-cepat untuk menghabiskannya sebelum dewasa. Padahal anak itu juga ingin cepat-cepat untuk dewasa untuk mengambilnya. La ta'kuluha israfa wa bidara. Ayat baru. Wa man kana ghaniyam falyasta'fif. Kalau pengelola harta anak yatim itu kaya, hendaklah dia menahan diri, jangan ganggu hartanya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan barang siapa yang miskin butuh, hendaklah dia menggunakan dengan baik. Apa artinya menggunakan dengan baik? Banyak penafsirannya. Ada yang berkata dia ambil tapi dia catat ini saya hutang. Kalau nanti dia tidak mampu membayar, dia beritahu saya ada ambil harta kamu, saya minta dihalalkan. Ada juga yang berkata bahwa dia boleh mengambil untuk kebutuhannya yang sangat mendesak. Itu artinya falyakul bil ma'ruf. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Kalau kamu sudah menyerahkan harta anak yatim itu kepada mereka, maka persaksikanlah orang lain tentang penyerahan kamu. Ya toh? Kamu sudah besar. Ini beda pendapat ulama. Apakah mempersaksikan itu wajib? Karena kan bisa timbul masalah nanti. Seandainya anak itu sudah dewasa, sudah diberikan hartanya, tidak ada saksi, terus dia berkata itu saya punya harta masih ada sama itu. Dia dipercaya atau tidak? Beda pendapat ulama. Imam Syafi'i berkata dia dipercaya. Imam Abu Hanifah berkata tidak dipercaya. Tapi karena itu untuk menghilangkan kesalahpahaman, ayat ini berkata persaksikanlah mereka. Fa asyhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah yang maha melakukan perhitungan. Apa artinya ini? Allah hasib. Kita biasa berkata hasbunallah wa ni'mal. Cukuplah Allah sebagai. Itu apa artinya itu? Hasib itu bisa berarti begini. Dalam konteks ayat kita. Hei, kamu serahkan aja itu harta benda anak yatim itu. Kalau kamu miskin, jangan anggap, jangan ragu. Allah akan berikan kamu. Karena cukup Allah. Jangan andalkan lagi orang lain. Itu satu. Yang kedua bisa bermakna begini. Allah maha berhitung. Kalau kamu menganiaya walau sedikit pun, Allah akan perhitungkan itu. Dan kalau Allah memperhitungkannya, kamu bisa disiksanya karena mengambil walau sedikit dari harta anak yatim. Itu ayat-ayat kita. Baik, nanti kita lanjutkan ya Pak ya. Ada yang ingin bertanya? Sabar ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi setelah informasi berikut ini.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenai surah An-Nisa. Tadi kita sudah sama-sama menjelaskan, Pak Quraish menjelaskan dengan jelas dan rinci surat An-Nisa ayat 4-6. Kini tiba saatnya saya untuk memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya. Silakan, Mbak. Pak, saya ingin bertanya, dalam ayat 6 kan dijelaskan bahwa di situ kita harus menguji anak yatim sampai mereka mencapai pernikahan. Apakah ini juga berlaku dalam mendidik anak kandung? Terima kasih. Jadi kita lihat ayat kita dulu, kita fahami. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ujilah anak-anak yatim. Saya uji dia. Kalau dia sudah mencapai usia dewasa dan sudah diketahui bahwa dia memiliki kecerdasan dalam mengelola harta, maka serahkan hartanya. Ujian bisa dilakukan jauh sebelum dia dewasa. Saya bisa berikan, kita bisa tahu anak kita umur, itu biasa nampak itu anak umur 7-8 tahun, kita sudah tahu, oh ini pandai pelihara harta atau tidak kan? Nah, itu bisa diuji. Tetapi penyerahan hartanya atau ujian itu masih terus berlangsung sampai dia mendekati masa kedewasaan. Kalau dia sudah dewasa, sudah bisa kawin, serahkan harta itu. Nah, itu buat anak yatim. Itu berlaku juga buat anak kandung. Karena sebenarnya anak yang dibawa pemeliharaan kita itu, baik dia anak kandung maupun anak yatim, keduanya menjadi tanggung jawab kita untuk mendidiknya. Maka anak yatim dididik dengan cara mengujinya, lebih-lebih anak kandung juga dididik dengan cara mengujinya. Nah, hanya bedanya, anak kandung itu tidak punya harta warisan. Ya kan? Anak yatim ini punya harta warisan yang harus diserahkan kepada dia hartanya. Tetapi dalam konteks menguji bisa saja itu terjadi. Ya kan? Oke. Justru lebih ini ya Pak ya, bahwa ujian itu bukan hanya untuk yatim saja tapi untuk anak kita sendiri. Untuk anak kita juga. Untuk anak kita juga. Mungkin orang tuanya nanti mau kasih dia modal. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Baik, silakan saya untuk pertanyaan keduanya Ibu. Pak, saya mau bertanya, dalam masyarakat kita dikenal budaya tukar cincin pada masa hitbah sebagai simbol ikatan sebelum pernikahan. Bagaimana Islam memandang hal itu? Sekarang begini Bu, budaya itu bisa bermacam-macam dan berkembang, bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ketika Islam datang, ada budaya masyarakat yang ditemuinya yang ditolaknya. Ini tidak bisa saya pakai. Nah, sekarang kita lihat prinsipnya dalam soal tukar cincin. Nah, ada prinsip dalam ajaran agama, yaitu janganlah hendaknya seseorang melamar perempuan yang sudah dilamar atau yang sedang dilamar. Tapi bagaimana saya tahu ini sudah dilamar atau belum nih? Maka budaya, boleh jadi ini budaya datangnya dari barat atau dari mana, tapi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka ketika seorang perempuan yang sudah kawin memakai cincin, kalau di Mesir itu sebelah kiri kalau sudah kawin. Iya. Kalau di sini sebelah kanan ya? Kanan saya. Kanan di sini, ya. Iya. Nah, oke. Itu budayanya di sini begitu. Nah, orang yang belum kawin sudah pacaran lantas memakai cincin di sebelah kirinya, itu berarti jangan lagi lamar dia, ini sudah ada yang punya. Karena kalau Anda melamar dia bisa bingung. Bisa menimbulkan kecurigaan. Jangankan itu, dalam ajaran agama, dalam satu teks hadis itu, jangan juga menjual dengan jual dalam jualan saudaramu. Saya menjual pada Anda, ini ada. Terus datang satu orang pada dia, jangan beli dari dia, saya kasih kamu harga lebih mahal. Itu terlarang dalam agama. Kenapa? Karena tidak menimbulkan hubungan harmonis, menimbulkan cekcok, ya toh?
Jadi saya kira tidak ada masalah mau tukar cincin sebagai tanda bahwa jangan ganggu lagi nih, sudah ada yang punya. Ya kan? Selama tidak bertentangan ya Pak. Karena tidak bertentangan, sejalan dengan tujuan agama. Saya kira begitu Bu ya. Tadi Pak Kures kan bilang bahwa sebagus-bagusnya mas kawin adalah yang bermanfaat seperti materi. Ini pernah ada dengar cerita bahwa seorang sahabat Rasulullah tidak punya harta, tidak punya apa, dia ingin melamar seorang perempuan tapi dengan menggunakan ayat mas kawinnya, yaitu ayat Al-Quran. Itu gimana? Persoalannya begini, kalau seandainya seorang calon suami istri menikah, sebelum campur dia pisah, oke? Mas kawinnya bagaimana? Dipulangin. Kalau dipulangin sebelum dia campur, yang rugi siapa? Agama datang mengatur. Dia punya hak setengah. Nah, kita bisa bayangkan sekarang, saya kasih dia mas kawin ayat Quran, saya ajar dia. Bagaimana mau dia ambil setengahnya? Lagi-lagi. Iya kan? Jadi Nabi itu sangat menganjurkan sesuatu yang bersifat materi. Dan dianjurkan mas kawin itu sebaiknya lebih besar daripada uang pestanya. Supaya Anda tidak rugi. Perempuan langsung, Iya kan? Kalau tidak uang pestanya habis. Oke. Baik Pak, nanti kita bahas lagi. Pada semangat gitu, harus besar lebih baru. Wah, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, semakin seru saja bahasan kita pada pagi hari ini. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah membahas surah An-Nisa ayat 4-6. Bagi yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Siapa Ibu? Silakan Ibu. Pak, saya mau bertanya, ketika anak yatim mau menikah dan tidak ada lagi wali terdekat yang bisa menggantikan orang tuanya, apakah kepala panti bisa menjadi wali atau lebih baik diwakilkan kepada wali hakim? Mohon penjelasannya. Ya singkat, lebih baik diwakilkan kepada, bukan lebih baik. Karena kalau saya berkata lebih baik, itu baik juga. Diwakilkan kepada wali hakim. Karena pemimpin panti itu bukan wali. Ya toh? Jadi wali hakim yang mengawinkan dia. Kalau mau mazhab lain, dia bisa perempuan itu memiliki dirinya dan dia menyerahkan kepada orang lain untuk dia, ya. Oke, baik. Tanggung jawab ya Pak, Ya, menyerahkan. dia. Tapi itu dalam mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Syafi'i itu wali hakim. Karena tidak ada walinya, wali hakim yang hakim. Baik, Bu. Baik, siapa lagi yang bertanya, Bu? Oh, Mas. Ya, silakan, Mas. Ya, makasih. Pak, saya ingin bertanya, seperti kita ketahui bahwa masyarakat kita itu mengenal akan istilahnya itu bulan anak yatim, Pak. Nah, kalau nggak salah itu bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Di mana pada tanggal tersebut itu merupakan bulan yang dianggap bulannya bagi para anak-anak yatim. Nah, menurut Bapak, bagaimana menanggapi tentang hal tersebut? Terima kasih. Sebenarnya begini, kita memang berkewajiban memberi perhatian kepada anak-anak yatim kapan dan dimanapun, ya toh. Tetapi dalam kebiasaan dan budaya masyarakat atau bangsa, ada hari-hari tertentu yang dipilihnya untuk menonjolkan pentingnya hal tersebut. Hari Ibu itu tanggal berapa toh? Hafal semuanya. Bukankah setiap saat kita harus menghormati ibu? Iya. Tapi kita pilih hari-hari tertentu untuk itu. Hari bela negara, hari ini, ya kan? Macam-macam. Nah, sebahagian orang atau sebagian masyarakat menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai hari anak yatim. Kenapa? Itu kan persoalannya.
Jadi kita terima aja, kita hormati anak yatim 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram antara lain adalah ada suatu peristiwa besar yang terjadi di Karbala, di mana Sayyidina Al-Husain, cucu Nabi, beserta pengikutnya dan sekian banyak keluarganya itu mati terbunuh, meninggalkan anak yatim yang begitu banyak dari keluarga dan ini. Maka untuk mengenang itu dan mengenang anak-anak yatim secara keseluruhan, dipilihlah oleh sementara masyarakat, ya toh, bahwa kita jadikan 10 Muharram mengenang Sayyidina Al-Husain dan anak keluarganya dan pengikut-pengikutnya yang terbunuh dan meninggalkan anak-anak yatim. Jadi saya kira baik-baik saja, tapi jangan hanya 10 Muharram berbaik-baik dengan anak yatim, ya toh? Sebagaimana jangan hanya tanggal tertentu berbaik-baik kepada ibu. Ya, saya kira begitu ya, wajar-wajar. Baik Pak, silakan berikan kesimpulannya. Oke, kesimpulannya. Kita mau lihat kesimpulannya. Yang pertama, mas kawin itu adalah hak istri. Dia bukan harga dari perempuan, tetapi lambang ketulusan dan kesediaan suami untuk membelanjai istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika istri membolehkan, memberikan dengan tulus mas kawinnya, maka bisa saja diambil oleh suami. Tapi kalau tidak tulus atau ada curiga bahwa tidak tulus, maka tidak boleh diambilnya. Yang ketiga, harta adalah pokok kehidupan manusia. Kalau kita tidak punya harta, kita tidak bisa hidup layak. Nah, karena itu harta harus memiliki fungsi sosial. Setiap kegiatan Anda menggunakan harta, Anda harus untung dan orang lain juga harus untung. Jangan hanya mau untung sendiri. Itu. Selanjutnya, anak-anak yang masih kecil, baik anak yatim maupun bukan anak yatim, hendaknya diuji bagaimana mereka mengelola harta bendanya, sehingga kalau sudah dewasa, maka anak yatim dikembalikan kepadanya harta miliknya, dan kalau anak kandung bisa diberikan modal untuk dia gunakan mengembangkan harta benda. Saya kira itu beberapa kesimpulannya dapat. Baiklah Pak, insya Allah kita akan berjumpa lagi ya Pak ya untuk ayat-ayat berikutnya, ayat 7 sampai ayat 10. Pemirsa, demikianlah pesan-pesan Al-Quran yang memberikan harmoni dalam kehidupan manusia, sehingga terjadi keseimbangan termasuk dalam mengelola harta. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua dapat memberikan pelajaran berharga, mengambil hikmah dari semua ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.